Matahari terbenam di ufuk barat, mewarnai langit desa Waringin dengan semburat jingga yang indah. Desa ini kecil dan tenang, dikelilingi hutan dan sungai jernih yang menjadi sumber kehidupan para warganya. Masyarakatnya sederhana, para petani, nelayan, dan pedagang kecil yang saling mengenal satu sama lain. Mereka hidup rukun, tanpa pernah mengalami konflik besar. Namun, semua berubah saat Kiai Abdul Rauf datang. Ia tiba di desa 2 tahun lalu, mengaku sebagai ulama yang ingin berdakwah di pelosok negeri. Tubuhnya tinggi, jubah putihnya selalu bersih, dan matanya teduh, memancarkan wibawa seorang pemimpin. Kata-katanya lembut namun tegas, seolah setiap ucapannya berasal dari wahyu ilahi. Tak butuh waktu lama, ia memenangkan hati warga. Awalnya, ia hanya mengajarkan agama di surau kecil di tengah desa. Tapi semakin banyak orang yang datang, semakin besar pula pengaruhnya. Dalam waktu singkat, para pemuda mulai menjadikannya panutan, para orang tua menyerahkan keputusan penting padanya, dan bahkan kepala desa mulai berkonsultasi sebelum membuat kebijakan. 1 tahun setelah kedatangannya, warga membangunkan sebuah pesantren untuknya. Bangunan besar itu berdiri di tanah yang dulunya milik seorang petani tua bernama Pak Harun, yang secara misterius menghilang sebelum menjual tanahnya. Namun tak ada yang mempertanyakan kepergian Pak Harun. Lagi pula, siapa yang akan curiga pada seorang ulama yang begitu baik dan dermawan? Malam itu, Arif, seorang pemuda desa, duduk di warung kopi di tepi jalan utama bersama sahabatnya, Hasan. Mereka berbisik pelan, takut jika ada yang mendengar percakapan mereka. "Kau sadar tidak? Sejak Kiai Abdul datang, banyak orang yang tiba-tiba hilang," ujar Arif, suaranya bergetar. Hasan mengernyit. "Maksudmu?" "Pak Harun, lalu si Budi, anak Pak Karsa. Dan ingat Ustadz Mahmud yang dulu sering ceramah di masjid. Dia tiba-tiba pergi begitu saja. Katanya pindah ke kota, tapi keluarganya sendiri tidak tahu kemana." Hasan menelan ludah. Ia memang pernah mendengar desas-desus itu, tapi tak pernah benar-benar memikirkannya. "Lalu, maksudmu Kiai Abdul ada hubungannya?" tanyanya ragu. Arif mendekatkan wajahnya. "Aku tak punya bukti, tapi ada sesuatu yang aneh. 2 hari lalu aku melihat Kiai Abdul berbicara dengan seseorang di belakang pesantren, seorang pria yang wajahnya asing, bukan warga sini. Lalu, sepertinya mereka sedang berdebat. Aku mendengar pria itu berkata, 'Ini belum selesai, aku tahu siapa kau sebenarnya, dan kau tahu apa yang Kiai Abdul lakukan.'" Hasan menggeleng. Ia tersenyum, senyum yang membuatku merinding. Keesokan harinya, desa gempar. Arif ditemukan tewas di sungai. Tubuhnya terbujur kaku, wajahnya penuh luka lebam, dan yang paling mengerikan, kedua bola matanya hilang. Orang-orang berkerumun di pinggir sungai, berbisik-bisik dengan ketakutan. Kepala desa dan beberapa perangkat desa sudah berada di sana, tapi tak ada yang berani bicara lebih jauh. Lalu Kiai Abdul datang. Dengan langkah tenang, ia berdiri di hadapan mayat Arif dan memejamkan mata sejenak seolah sedang berdoa. Kemudian ia berkata, "Ini peringatan dari Tuhan. Jangan ada lagi anak muda yang tersesat dalam kebodohan dan fitnah." Tak ada yang berani membantah. Bahkan Hasan, yang mengetahui kecurigaan Arif sebelum ia mati, hanya bisa menunduk dalam diam. Di kejauhan, seseorang mengamati kejadian itu dari balik bayangan pohon. Matanya tajam, penuh kecurigaan. Detektif Fadil baru saja tiba di desa Waringin, dan tanpa disadari oleh siapapun, perburuan pun dimulai. Malam itu, langit desa Waringin tampak kelam, seolah turut berkabung atas kematian Arif. Di rumahnya yang sederhana, Detektif Fadil duduk di kursi kayu, menatap peta desa yang terbentang di atas meja. Ia datang ke desa ini bukan tanpa alasan, sudah terlalu banyak orang yang menghilang. Fadil telah menyelidiki berbagai kasus selama bertahun-tahun, tapi ada pola yang menarik perhatiannya. Di setiap tempat yang didatangi Kiai Abdul Rauf, selalu terjadi kasus-kasus misterius. Orang hilang, kematian mendadak, dan yang lebih aneh lagi, tak ada satupun yang pernah menyelidikinya lebih dalam.
Sekarang ia melihat pola yang sama di desa Waringin, dan kematian Arif terlalu mencurigakan untuk dianggap kecelakaan biasa. Pagi harinya, di tempat pemandian jenazah, suara isak tangis keluarga Arif memenuhi ruangan. Para tetua desa sibuk mengurus jenazah, sementara Hasan berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat. Fadil masuk, menyamar sebagai seorang peziarah biasa. Ia mendekati Hasan dan berbisik pelan. "Aku tahu kau sahabatnya. Aku ingin bicara tentang kematian Arif." Hasan menoleh, tampak terkejut. "Maaf, siapa Anda?" "Fadil, aku sedang menyelidiki kejadian di desa ini." Hasan ragu sejenak, tapi tatapan serius Fadil membuatnya sadar bahwa ini bukan sekadar rasa ingin tahu. Dengan suara nyaris berbisik, Hasan berkata, "Arif menemukan sesuatu sebelum dia mati." Fadil mengangkat alis. "Apa itu?" Hasan menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada yang mendengar. Lalu ia berkata pelan, "Malam sebelum dia meninggal, Arif berkata bahwa Kiai Abdul bukan orang seperti yang kita pikirkan." Fadil mendengarkan dengan saksama. Dia bilang ada seseorang yang tahu identitas asli Kiai Abdul. Seseorang dari luar desa. "Siapa?" Hasan menggeleng. "Aku tidak tahu. Yang pasti, setelah dia mengatakan itu, sekarang dia sudah mati." Fadil berpikir cepat. Jika ada orang luar yang tahu sesuatu tentang Kiai Abdul, maka orang itu adalah kunci dari semua misteri ini. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah orang itu masih hidup? Malam itu, di balik tembok pesantren, Fadil mengendap-endap di sekitar pesantren yang baru saja selesai dibangun. Dari balik dinding, ia bisa melihat bayangan beberapa pria berbaju hitam berjaga di depan pintu. Pengawal. Sebuah pesantren sederhana tidak seharusnya memiliki pengawal sebanyak itu. Ia lalu mengamati bangunan di sisi kiri pesantren, yang tampak lebih tua dibanding bangunan lainnya. Saat melihat lebih dekat, ia menyadari sesuatu yang aneh. Bekas dinding lama yang sepertinya pernah diperbaiki. Dengan hati-hati, ia meraba dinding itu dan mendapati bahwa bagian bawahnya sedikit renggang. Tanpa suara, ia menarik beberapa bata dengan pisau kecil, membuka celah cukup untuk mengintip ke dalam. Apa yang ia lihat di dalam membuat darahnya berdesir. Ruangan itu penuh dengan benda-benda yang seharusnya tidak ada di pesantren. Tumpukan peti kayu misterius, senjata api yang disembunyikan di balik kain putih, dan lebih mengerikan lagi, beberapa benda yang tampak seperti properti ritual, dengan bercak darah di atasnya. Fadil menarik napas panjang. Ia sudah menangani banyak kasus, tapi ini jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Seseorang ada di dalam. Fadil segera merapat ke tembok, menahan napas. Pintu kayu ruangan itu terbuka, dan seorang pria bertubuh besar masuk. Wajahnya setengah tertutup sorban, tapi suaranya terdengar jelas saat ia berbicara dengan seseorang di luar. "Kiai bilang kita harus menyingkirkan siapapun yang terlalu banyak tahu." Fadil mengepalkan tangan. Ya, kini tahu satu hal dengan pasti. Kiai Abdul bukan sekadar ulama biasa. Ia adalah seseorang yang memiliki kekuatan lebih besar dari yang ia perkirakan. Dan di balik sorbannya tersimpan rahasia yang bisa menghancurkan desa ini. Malam semakin pekat saat Fadil meninggalkan pesantren dengan hati penuh kecurigaan. Udara dingin menusuk, tetapi pikirannya lebih sibuk daripada tubuhnya yang mulai menggigil. Apa sebenarnya yang terjadi di balik tembok pesantren itu? Setelah berhasil mengintip isi ruangan rahasia tadi, Fadil sadar ini bukan sekadar kasus pembunuhan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Ia menyelinap kembali ke rumah sewaannya di desa, menuliskan catatan singkat tentang semua yang ia lihat. Jika terjadi sesuatu padanya, ia ingin seseorang bisa menemukan bukti ini. Namun, ia tidak sadar bahwa seseorang mengamatinya dari kegelapan. Keesokan harinya, di kedai kopi desa, Fadil duduk di pojokan, menyesap kopi panas sambil memperhatikan sekitar. Warga desa tampak biasa saja. Para petani berbicara tentang hasil panen. Para ibu-ibu sibuk mengobrol soal harga beras, dan beberapa pemuda bercanda di sudut ruangan. Namun, ada satu hal yang aneh.
Sejak ia tiba, ia merasa ada beberapa orang yang terus memperhatikannya. Mereka tak langsung menatapnya, tetapi Fadil bisa merasakan tatapan-tatapan curiga dari berbagai sudut ruangan. Lalu seseorang duduk di depan meja Fadil tanpa diundang. Hasan, wajahnya pucat dan penuh kecemasan. "Kita harus bicara," katanya pelan. Fadil mengangguk. Di tempat yang lebih aman. Keduanya meninggalkan kedai kopi dan berjalan ke pinggir desa, ke sebuah gubuk tua yang sudah lama tak dihuni. Hasan memastikan tak ada yang mengikuti mereka sebelum akhirnya berbicara. "Aku menemukan sesuatu." Fadil menatapnya tajam. "Apa itu?" Hasan mengeluarkan selembar kertas lusuh dari sakunya. "Ini aku temukan di dalam lemari kakakku." Fadil membaca kertas itu dengan saksama. Tulisannya berantakan dan terburu-buru. "Jika aku mati, ketahuilah bahwa Kiai Abdul bukan siapa yang kita kira. Ia bukan orang suci, melainkan iblis yang menyamar. Aku tahu apa yang terjadi pada Pak Harun. Aku tahu kemana Ustaz Mahmud pergi. Jika kau menemukan catatan ini, lari. Lari sejauh mungkin." Tak ada tanda tangan, tapi Fadil tahu siapa pemilik tulisan ini. Arif. Dada Hasan naik turun, matanya berkaca-kaca. "Arif kakakku. Dia meninggalkan pesan ini sebelum dia mati." Fadil mengepalkan tangan. Arif sudah tahu lebih dulu, itulah mengapa ia dibungkam. Namun sebelum Fadil sempat bicara lebih jauh, suara derap langkah mendekat dari luar. Seseorang mendobrak pintu gubuk dengan keras. Dua pria berbaju hitam berdiri di ambang pintu. Hasan bergetar ketakutan. Mereka anak buah Kiai Abdul. Fadil cepat berpikir, jika mereka tertangkap, tidak ada yang tahu apakah mereka akan keluar dari desa ini hidup-hidup. Tanpa pikir panjang, ia menarik Hasan dan menerobos keluar lewat jendela belakang. Para pengejar itu berteriak, "Tangkap mereka!" Dan malam itu perburuan di desa Waringin pun dimulai. Malam di desa Waringin terasa lebih dingin dari biasanya. Fadil dan Hasan berlari melintasi semak-semak, napas mereka tersengal. Suara langkah kaki para pengejar terdengar di belakang mereka, mendekat dengan cepat. "Jangan berhenti," bisik Fadil sambil menarik tangan Hasan. Mereka menerobos semak belukar, menuruni tebing kecil yang mengarah ke sungai. Air sungai berkilauan di bawah cahaya bulan. Arusnya tidak terlalu deras, tapi cukup dingin untuk membuat tubuh menggigil. Hasan ragu. "Kita akan menyeberang?" Fadil mengangguk cepat. "Satu-satunya cara kita bisa menghilang." Tanpa pikir panjang, mereka melompat ke dalam sungai. Rasa dingin menusuk tubuh mereka, tetapi mereka terus berenang ke sisi lain. Sesampainya di daratan, mereka segera merunduk di balik batu besar, menahan napas saat mendengar suara para pengejar di tepi sungai. "Kemana mereka?" Suara berat salah satu pria terdengar. "Mereka pasti sudah menyeberang. Jangan gegabah, kita laporkan dulu ke Kiai Abdul." Langkah kaki mereka menjauh. Hasan masih gemetar, sementara Fadil menghela napas lega. "Kita aman untuk sementara," bisiknya. "Namun mereka tidak bisa tinggal di situ selamanya. Kita harus menemukan seseorang yang bisa memberi kita lebih banyak informasi," kata Fadil. Hasan mengernyit. "Siapa?" Fadil menatapnya tajam. "Orang luar desa yang Arif maksud dalam catatannya. Pencarian orang yang mengenal Kiai Abdul." Fadil dan Hasan berjalan menyusuri tepian sungai, memastikan mereka tidak kembali ke desa terlalu cepat. Setiap langkah penuh kehati-hatian. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, mereka menemukan jalan kecil yang jarang dilalui. Di ujung jalan itu terdapat sebuah pondok tua yang hampir tersembunyi oleh pepohonan. Lampu minyak di dalamnya masih menyala. "Siapa yang tinggal di sini?" tanya Hasan. "Aku tidak tahu, tapi kita harus mencari tahu." Fadil mengetuk pintu kayu itu pelan. Suara langkah kaki terdengar mendekat dari dalam, diikuti bunyi gerendel yang terbuka. Pintu terbuka sedikit, menampilkan seorang lelaki tua dengan sorban lusuh dan wajah penuh kerutan. Matanya memicing curiga sebelum akhirnya membelalak saat melihat mereka. "Kalian, siapa yang mengirim kalian?" Suaranya parau. Fadil langsung menjawab.
kami mencari kebenaran tentang Kiai Abdul Rauf. Wajah pria itu seketika berubah pucat. Ia menarik mereka masuk dan segera menutup pintu rapat-rapat. Kalian harus pergi dari desa ini secepatnya, bisiknya dengan panik. Hasan menelan ludah. Kenapa? Pria tua itu menghela napas berat. Karena yang kalian hadapi bukan manusia biasa. Fadil menatapnya dalam-dalam. Apa maksud Anda? Lelaki tua itu menatap mereka bergantian sebelum berkata, Kiai Abdul bukanlah siapa yang dia katakan. Dia sudah mati sejak 15 tahun lalu. Hasan menegang. Apa maksudmu? Kiai Abdul sudah mati 15 tahun lalu. Itu tidak mungkin. Dia ada di desa ini memimpin pesantren berdakwah setiap hari. Lelaki tua itu menghela napas panjang, wajahnya penuh beban. Ia berjalan ke sudut ruangan dan menarik sebuah kotak kayu tua dari bawah lantai yang sudah reot. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu dan mengeluarkan beberapa lembar kertas kusam, serta sebuah foto yang warnanya sudah memudar. Fadil mengambil foto itu dan menatapnya lekat-lekat. Foto itu menampilkan seorang pria berjubah putih, berdiri di depan sebuah bangunan tua yang tampak seperti pesantren. Wajahnya persis seperti Kiai Abdul yang mereka kenal. Tapi ada satu hal yang aneh. Di bagian bawah foto tertulis tanggal 24 Januari 1990. Hasan menghitung cepat di kepalanya, lalu menatap pria tua itu dengan ngeri. Tapi itu lebih dari 30 tahun yang lalu. Lelaki tua itu mengangguk lambat. Itulah yang aku coba katakan. Pria di foto ini memang Kiai Abdul. Tapi Kiai Abdul yang asli sudah mati 15 tahun lalu. Fadil mengepalkan tangannya. Lalu, siapa yang ada di desa kita sekarang? Pria tua itu menatap mereka dengan serius. Seseorang yang menggunakan namanya, seseorang yang mengambil identitasnya, dan seseorang yang mungkin telah membunuhnya. Hasan merinding. Tapi, kenapa? Untuk apa? Pria itu terdiam sejenak, sebelum akhirnya berkata pelan, Kiai Abdul yang asli dulu adalah seorang ulama besar, tapi ia memiliki satu kelemahan, ia menyimpan banyak rahasia. Salah satunya adalah bahwa ia pernah memiliki saudara kembar yang hilang sejak kecil. Dan aku curiga, orang yang kini mengaku sebagai Kiai Abdul mungkin adalah kembarannya yang telah kembali untuk mengambil alih kehidupannya. Fadil terdiam, pikirannya berputar cepat. Jika benar ada saudara kembar yang hilang, maka itu bisa menjelaskan bagaimana seseorang bisa menggantikan Kiai Abdul tanpa dicurigai. Tapi, bagaimana dengan semua orang yang menghilang? Apa hubungannya dengan ini? Tanya Hasan. Pria tua itu menghela napas berat. Itu karena Kiai Abdul yang sekarang tidak hanya ingin mengambil posisi saudaranya. Ia ingin memastikan tidak ada seorang pun yang bisa mengungkap kebenaran. Fadil menyadari sesuatu. Itu sebabnya Pak Harun menghilang, karena dia pemilik tanah yang sekarang menjadi pesantren. Pria itu mengangguk. Dan Ustaz Mahmud karena dia adalah satu-satunya orang yang masih mengenal Kiai Abdul yang asli. Arif. Mungkin dia sudah mulai menemukan kebenaran, dan itulah sebabnya dia dibungkam. Hasan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ini gila. Ini bukan hanya pembunuhan, ini konspirasi. Fadil mengatur napasnya. Jika Kiai Abdul yang sekarang bukan orang yang sebenarnya, berarti dia punya tujuan lebih besar. Dan aku yakin jawabannya ada di dalam pesantren itu. Pria tua itu menatapnya tajam. Jika kau ingin mencari kebenaran, berhati-hatilah. Kiai Abdul tidak bekerja sendirian. Ia punya banyak orang yang setia padanya. Fadil mengangguk. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Malam ini, kita akan kembali ke pesantren. Babi 6, kembali ke pesantren. Malam itu, suasana desa Waringin terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering. Fadil dan Hasan bergerak dalam kegelapan, menuju pesantren yang berdiri megah di tengah desa. Dari kejauhan,
Mereka bisa melihat beberapa santri masih berkeliaran di halaman, sementara beberapa pria berjubah hitam berjaga di sekitar bangunan utama. Keamanan diperketat, bisik Hasan. Fadil mengangguk. Itu berarti mereka tahu kita sedang mencari sesuatu. Mereka berjalan mengitari area pesantren, mencari cara untuk masuk tanpa diketahui. Di bagian belakang, mereka menemukan pintu kecil yang tampak jarang digunakan. Fadil mencoba mendorongnya, terkunci. Tunggu, Hasan merogoh saku dan mengeluarkan kawat kecil. Dengan cepat ia mengutak-atik kunci. Beberapa detik kemudian terdengar suara klik. Pintu terbuka. Fadil menatap Hasan dengan alis terangkat. Kapan kau belajar melakukan itu? Hasan tersenyum kecil. Arif yang mengajariku dulu. Mereka masuk ke dalam, merayap melewati koridor gelap. Bangunan ini lebih besar dari yang mereka duga. Aroma dupa bercampur dengan sesuatu yang lebih tajam, bau besi, atau mungkin darah. Langkah mereka terhenti di depan sebuah ruangan yang pintunya sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara orang berbicara dengan nada rendah. Fadil mengintip melalui celah pintu. Di dalam ruangan Kiai Abdul sedang berbicara dengan seorang pria berjubah hitam. Pastikan mereka tidak bisa keluar dari desa ini, kata Kiai Abdul dengan suara dingin. Mereka sudah terlalu banyak tahu. Pria berjubah hitam itu mengangguk. Dan orang tua itu? Kiai Abdul tersenyum samar. Singkirkan dia sebelum dia berbicara lebih banyak. Hasan menahan napas. Mereka berbicara tentang lelaki tua yang memberi mereka informasi. Fadil menggenggam bahu Hasan, memberi isyarat agar tetap diam. Tapi sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Kiai Abdul berdiri, lalu berjalan ke cermin besar di ujung ruangan. Ia menatap pantulannya dengan senyum tipis. Lalu, dengan gerakan perlahan, ia mulai membuka wajahnya. Hasan hampir berteriak, tetapi Fadil buru-buru menutup mulutnya. Kiai Abdul sedang melepas sesuatu dari wajahnya. Sebuah lapisan kulit palsu. Dan di baliknya, bukan wajah seorang ulama, melainkan wajah yang penuh bekas luka, dan mata yang tampak bagaikan mata seorang iblis. Kiai Abdul yang sekarang bukanlah manusia biasa. Fadil mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. Apa yang baru saja mereka lihat? Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat ke arah mereka. Mereka harus pergi. Sekarang. Fadil menarik Hasan dan segera berlari keluar, meninggalkan ruangan itu sebelum mereka tertangkap. Tapi saat mereka hampir mencapai pintu keluar, sebuah tangan mencengkeram bahu mereka dari belakang. Mereka telah ditemukan. Fadil dan Hasan membeku di tempat. Tangan kuat mencengkeram bahu mereka, mencegah mereka melarikan diri. Mereka berdua menoleh perlahan. Di belakang mereka, dua pria berjubah hitam berdiri dengan ekspresi dingin. Mata mereka tajam, penuh ancaman. "Kalian mau kemana?" Suara salah satu dari mereka terdengar dalam dan seram. Fadil berpikir cepat. Jika mereka melawan, mereka tidak akan menang. Tapi jika mereka tetap diam, mereka mungkin tidak akan pernah keluar dari sini hidup-hidup. Hasan, yang wajahnya sudah pucat pasi, berusaha berbicara. Kami hanya tersesat. Kami santri baru." Salah satu pria itu menyeringai. "Santri baru? Kalau begitu, mari kita antar kalian langsung ke Kiai Abdul." Fadil dan Hasan saling berpandangan. Mereka dalam bahaya besar. Tanpa pikir panjang, Fadil menginjak kaki salah satu pria itu sekuat tenaga. Pria itu mengerang kesakitan dan cengkeramannya melemah. Dengan cepat Fadil menarik Hasan dan berlari secepat mungkin. Mereka menerobos lorong gelap, napas terengah-engah. "Kejar mereka!" Teriakan para penjaga menggema di seluruh pesantren. Fadil dan Hasan berbelok tajam ke koridor lain, membuka pintu pertama yang mereka temukan, dan masuk ke dalam sebuah ruangan gelap. Mereka menahan napas, menunggu suara langkah kaki menjauh. Setelah beberapa saat keadaan kembali sunyi. Fadil mengamati ruangan tempat mereka bersembunyi. Ruangan ini tampak seperti ruang penyimpanan, penuh dengan rak berdebu dan peti kayu tua. Namun ada satu hal yang menarik perhatiannya. Di sudut ruangan,
Ada sebuah pintu besi kecil dengan rantai besar yang menguncinya. Hasan menunjuk pintu itu dengan gemetar. Apa itu? Fadil mendekat, mengamati rantai yang tampak sudah tua dan berkarat. Ia mencoba menariknya, tapi tidak bisa. Kita harus tahu apa yang mereka sembunyikan, bisik Fadil. Mata Hasan berkeliaran, lalu ia mengambil sebuah batang besi dari rak dan menyelipkannya ke dalam celah rantai. Dengan usaha keras, mereka berdua menarik dan memutar hingga... Krak! Rantai itu putus. Fadil mendorong pintu besi dengan perlahan. Bunyi berderit terdengar nyaring di keheningan. Saat pintu terbuka, bau busuk langsung menyergap hidung mereka. Mereka berdua terbatuk menutupi hidung dengan lengan. Ruangan di balik pintu itu gelap, tetapi Fadil bisa merasakan udara yang lebih dingin dan lembab. Dengan tangan gemetar, Hasan menyalakan korek api kecil. Cahaya redupnya menyapu ruangan, dan apa yang mereka lihat membuat mereka nyaris menjerit. Di dalam ruangan itu terdapat puluhan tubuh, tergantung di langit-langit. Mereka adalah orang-orang yang hilang. Mereka semua sudah membusuk, sebagian masih mengenakan pakaian santri atau pakaian penduduk desa. Beberapa wajah masih bisa dikenali. Hasan mundur dengan tubuh gemetar. Ini. Fadil menatap tubuh-tubuh itu dengan rahang mengatup keras. Ini bukan hanya pembunuhan, ini adalah pembantaian. Sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar lagi, dan kali ini seseorang mendekat langsung ke arah mereka. Di ambang pintu berdiri Kiai Abdul, namun ia tidak sendiri. Di belakangnya ada dua pria berjubah hitam, dan seseorang yang tidak mereka sangka. Pak Kepala Desa, Hasan menelan ludah. Tidak, ini tidak mungkin. Pak Kepala Desa, yang selama ini tampak baik dan berpihak kepada warga, menatap mereka dengan tatapan kosong. Tatapan seorang pria yang telah lama menyerahkan dirinya pada sesuatu yang lebih mengerikan. Kiai Abdul tersenyum. Aku sudah tahu kalian akan datang ke sini. Fadil mengepalkan tangannya. Apa yang kau lakukan pada mereka? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kiai Abdul berjalan perlahan ke dalam ruangan, matanya menyapu tubuh-tubuh yang tergantung di langit-langit. Ia mendesah pelan, lalu berbalik menatap mereka. Apa yang terjadi di sini adalah bagian dari perjanjian lama. Fadil dan Hasan saling berpandangan. Perjanjian? Pak Kepala Desa melangkah maju, suaranya datar dan tanpa emosi. Dulu, desa ini berada di ambang kehancuran. Kemiskinan, penyakit, gagal panen, semuanya membuat desa ini nyaris musnah. Kami membutuhkan seseorang yang bisa menyelamatkan kami. Ia menatap Kiai Abdul dengan penuh penghormatan, dan dia datang kepada kami, memberikan kami harapan, memberikan kami keajaiban. Hasan berbisik, apa maksud mereka? Kiai Abdul tersenyum. Singkatnya, anak muda, aku memberi mereka kehidupan baru, dengan satu syarat sederhana. Fadil merinding. Syarat apa? Kiai Abdul mengangkat tangannya, menunjuk tubuh-tubuh yang tergantung. Mereka. Hasan mundur selangkah, wajahnya pucat. Kau menjadikan mereka tumbal. Kiai Abdul tertawa pelan. Kalian tidak akan mengerti, ini bukan sekadar tumbal. Ini adalah pengorbanan. Mereka memberikan nyawa mereka, dan sebagai gantinya, desa ini tetap makmur. Panen tetap berlimpah, dan aku tetap hidup. Fadil menatapnya tajam. Kau sudah mati, bukan? Kiai Abdul menatapnya dengan senyum licik. Aku seharusnya mati 15 tahun lalu, tapi aku kembali, dengan cara yang berbeda. Hasan menggigil. Ini gila. Pak Kepala Desa menggeleng pelan. Ini adalah takdir. Kiai Abdul adalah penyelamat kita. Fadil menghela napas lalu menatap Hasan. Mereka harus keluar dari sini. Harus mengungkap kebenaran kepada seluruh desa. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, Kiai Abdul berbisik pelan. Bawa mereka. Dan seketika semua lampu di ruangan itu padam. Gelap total. Fadil dan Hasan tidak bisa melihat apapun. Hanya suara langkah mendekat dan napas berat yang menggema di ruangan. Hasan mencengkeram lengan Fadil dengan erat. Kita harus keluar dari sini, bisiknya panik. Tiba-tiba, lampu minyak di sudut ruangan menyala.
Cahayanya redup, tapi cukup untuk memperlihatkan Kiai Abdul berdiri di tengah ruangan dengan senyum mengerikan. Di belakangnya, Pak Kepala Desa dan dua pria berjubah hitam mulai melangkah mendekat. Fadil tahu mereka tidak bisa tinggal diam. Dengan cepat ia menyambar batang besi yang tadi digunakan untuk membuka rantai. Tanpa pikir panjang, ia mengayunkannya ke arah pria berjubah hitam terdekat. Brak! Pria itu terjatuh ke lantai dengan erangan kesakitan. Hasan melihat kesempatan dan segera menendang kaki pria lainnya, membuatnya tersungkur. Kabur! Fadil menarik Hasan dan berlari keluar dari ruangan. Mereka menerobos lorong gelap, napas tersengal-sengal. Suara langkah kaki para penjaga bergema di belakang mereka. Jangan biarkan mereka pergi. Teriakan Kiai Abdul terdengar memenuhi pesantren. Fadil dan Hasan berlari secepat mungkin, melewati beberapa pintu dan tangga, hingga mereka melihat sebuah jendela besar di ujung lorong. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari dan melompat menerobos kaca jendela. Crash! Tubuh mereka menghantam tanah keras di luar pesantren. Hasan mengerang kesakitan, lututnya tergores. Namun mereka tidak punya waktu untuk merasakan sakit. Mereka harus terus berlari. Dari dalam pesantren, terdengar suara lonceng berbunyi. Tanda bahaya, mereka sedang diburu. Perburuan di hutan. Fadil dan Hasan berlari menuju hutan di pinggir desa. Pepohonan rimbun memberi mereka perlindungan, tapi juga menyulitkan mereka melihat jalan. Di belakang mereka, suara langkah kaki dan teriakan semakin dekat. Kita harus bersembunyi. Hasan menarik Fadil ke balik pohon besar. Mereka menahan napas saat beberapa pria berjubah hitam berlarian melewati mereka, obor di tangan. Kemana mereka pergi? Salah satu pria bertanya. Pecah menjadi dua kelompok. Jangan biarkan mereka lolos. Fadil dan Hasan tetap diam, menunggu hingga suara langkah kaki menjauh. Hasan berbisik. Kita tidak bisa kembali ke desa. Mereka pasti sudah mengendalikan semuanya. Fadil berpikir cepat. Kita harus mencari bantuan. Orang yang bisa mempercayai kita. Hasan menatapnya dengan cemas. Siapa? Semua orang di desa sudah berada di bawah kendali mereka. Fadil mengingat sesuatu. Lelaki tua itu, dia satu-satunya yang tahu kebenaran. Hasan mengangguk cepat. Baik. Tapi bagaimana kita bisa kembali ke pondoknya tanpa tertangkap? Fadil menatap langit yang mulai terang. Waktu mereka tidak banyak. Aku punya ide. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus mempertaruhkan segalanya untuk mengungkap kebenaran. Fadil dan Hasan menyelinap keluar dari hutan saat matahari mulai terbit. Desa Waringin masih sunyi, tapi hawa mencekam terasa semakin kuat. Dari kejauhan, mereka melihat beberapa pria berjubah hitam berjalan berkeliling, mengawasi setiap sudut desa. Hasan menelan ludah. Mereka benar-benar mengendalikan segalanya. Fadil menariknya ke balik semak-semak. Kita harus bergerak cepat sebelum mereka sadar kita masih hidup. Mereka menyusuri jalan setapak kecil di belakang desa, menuju rumah lelaki tua yang sebelumnya memberi mereka informasi. Ketika mereka tiba, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Pintu rumah itu terbuka lebar, dan di dalamnya, sang lelaki tua sudah tak bernyawa. Tubuhnya terkapar di lantai dengan leher tergorok. Darah yang telah mengering membentuk pola aneh di sekelilingnya, seolah-olah ada ritual yang dilakukan sebelum ia dibunuh. Hasan mundur ketakutan. Mereka sudah membunuhnya, kita terlambat. Fadil mengepalkan tangannya. Tapi itu berarti mereka memang takut ada yang membongkar rahasia ini. Itu artinya kita harus melanjutkan. Namun sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, sebuah suara dari belakang membuat mereka menegang. Kalian anak-anak yang cerdas, tapi sayangnya, kalian juga bodoh. Fadil dan Hasan berbalik dan di ambang pintu, berdiri Kiai Abdul. Matanya yang gelap menatap mereka dengan tajam, wajahnya masih menampilkan senyum dingin yang sama. Di belakangnya, Pak Kepala Desa dan beberapa pria berjubah hitam sudah mengepung rumah itu. Hasan menelan ludah, kita terjebak. Kiai Abdul melangkah masuk perlahan. Tatapannya bagaikan seekor ular yang sedang menikmati mangsanya sebelum membunuhnya. Kalian sudah tahu terlalu banyak.
Fadil menatapnya tajam. Kau tidak bisa membunuh semua orang yang mengetahui rahasiamu. Cepat atau lambat, orang-orang akan sadar. Kiai Abdul tertawa kecil. Sungguh, sudah lebih dari 15 tahun aku melakukan ini, dan tidak ada seorang pun yang mencurigai. Kalian pikir hanya dengan berlari-lari di desa ini, kalian bisa menggulingkanku? Hasan mengepalkan tinjunya. Kau bukan manusia, kau iblis. Kiai Abdul tersenyum lebih lebar. Dan justru karena itu, aku tak bisa mati dengan cara biasa. Fadil menyadari sesuatu. Jika Kiai Abdul memang kembali setelah kematiannya 15 tahun lalu, pasti ada sesuatu yang membuatnya tetap hidup. Mungkin kau tidak bisa mati dengan cara biasa, tapi pasti ada sesuatu yang bisa mengakhiri semua ini, ujar Fadil dengan nada penuh keyakinan. Kiai Abdul menyipitkan matanya. Berani sekali kau bicara begitu. Pak Kepala Desa melangkah maju. Tidak ada gunanya berbicara dengan mereka, Kiai. Mari kita selesaikan saja. Fadil dan Hasan saling berpandangan. Mereka tahu, jika mereka tidak bertindak sekarang, mereka tidak akan pernah keluar dari sini hidup-hidup. Dan saat itulah Fadil melihat sesuatu. Di rak buku tua di sudut ruangan, ada sebuah kitab tua yang terlihat berbeda dari yang lain. Kulitnya berwarna hitam pekat, dengan simbol aneh terukir di sampulnya. Itulah sumber kekuatan Kiai Abdul. Tanpa pikir panjang, Fadil melompat ke arah rak, meraih kitab itu, dan segera membukanya. Kiai Abdul langsung berubah ekspresi. Jangan sentuh itu, teriaknya, suaranya penuh kemarahan dan ketakutan. Fadil dengan cepat membaca tulisan yang tertera di halaman pertama. Sebuah perjanjian. Perjanjian antara seorang pria bernama Abdul Rahman dengan sesuatu yang tidak manusiawi. Ini dia, gumam Fadil. Hasan mendekat. Apa yang tertulis di sana? Fadil membaca keras-keras. Untuk kekuatan abadi, aku menyerahkan darah dan jiwa mereka yang dipilih. Mereka menjadi tumbal, dan aku tetap hidup. Hasan terkejut. Jadi dia memang membuat perjanjian dengan sesuatu, dan itulah kenapa dia tetap hidup setelah mati. Kiai Abdul melangkah maju, wajahnya kini penuh kemarahan. Berikan kitab itu padaku. Fadil menggenggam kitab itu erat. Kalau kami menghancurkan ini, apakah itu akan mengakhiri perjanjianmu? Kiai Abdul tidak menjawab, tapi tatapannya yang penuh ketakutan sudah memberikan jawaban. Itu adalah kunci untuk mengakhirinya. Fadil mengangkat kitab itu tinggi-tinggi. Kalau begitu... Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Pak Kepala Desa menerjang ke arahnya dengan pisau. Fadil menghindar, tetapi pisaunya sempat menyayat lengannya. Ia mengerang kesakitan, tetapi tetap menggenggam kitab itu erat. Hasan, dengan keberanian yang tiba-tiba muncul, meraih sebuah obor dari dinding dan mengayunkannya ke arah Kiai Abdul. Api hampir mengenai jubahnya, membuat Kiai Abdul mundur beberapa langkah. Kau benar-benar berani, anak muda, desisnya. Fadil, dengan sisa tenaga yang ia punya, melempar kitab itu ke dalam api. Kitab itu langsung terbakar, nyala apinya membesar. Dan saat itulah Kiai Abdul berteriak kesakitan. Tubuhnya mulai gemetar, matanya melebar, seolah-olah sesuatu sedang menarik jiwanya keluar. Tidak, ini tidak mungkin. Pak Kepala Desa dan para pengikutnya juga mulai menjerit. Seolah-olah mereka kehilangan sesuatu. Mungkin kekuatan yang selama ini mereka dapatkan dari perjanjian terkutuk itu. Api yang membakar kitab semakin membesar. Dan tiba-tiba, seluruh rumah mulai bergetar. Fadil menarik Hasan. Kita harus keluar dari sini, sekarang. Mereka berlari keluar, meninggalkan rumah yang mulai runtuh. Dari kejauhan, mereka melihat Kiai Abdul terjatuh ke lantai. Tubuhnya perlahan-lahan mengering seperti tanah tandus yang kehilangan air. Ia menatap Fadil dan Hasan untuk terakhir kalinya, lalu tubuhnya hancur menjadi abu. Pak Kepala Desa dan para pengikutnya juga roboh ke tanah, tak bernyawa. Perjanjian itu telah berakhir. Keesokan harinya, ketika matahari terbit, Desa Waringin terasa berbeda. Penduduk desa mulai keluar dari rumah mereka, kebingungan.
seolah-olah mereka baru sadar dari mimpi buruk yang panjang. Fadil dan Hasan berdiri di tengah alun-alun desa, melihat pesantren yang kini kosong. Tidak ada lagi Kiai Abdul, tidak ada lagi ketakutan. Hasan menghela napas panjang. Kita berhasil, Fadil menatapnya. Tapi berapa banyak yang telah mati sebelum kita menghentikannya? Hasan terdiam. Teror di desa ini telah berakhir, tetapi luka yang ditinggalkan akan tetap ada. Tapi satu hal pasti, Kiai Abdul yang palsu dan perjanjian terkutuknya telah lenyap untuk selamanya.